sesuai agama masing-masing, dan kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Agus, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan semuanya untuk Pak Agus menyampaikan sambutan di awal kegiatan hari ini. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Pak Dr. Tony Toharudin, sudah hadir di ruangan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu panitia yang sudah menyiapkan beberapa hari dengan begitu cermatnya, Bapak Ibu peserta pelatihan standar nasional pendidikan ya untuk angkatan 1 yang berbahagia. Izinkan saya ingin menyampaikan mengapa acara ini kemudian bisa kita lakukan bersama, apa tujuannya, dan bagaimana nanti pelaksanaannya. Yang pertama tentu ini berdasarkan hal baru ya, yang kita ketahui, sebagaimana Bapak Ibu juga sudah merasakan, kita ini semuanya sekarang ada di masa-masa pandemi COVID-19. Nah, momentum ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita memprogramkan yang kita sebut dengan pengawasan digital. Kemudian juga selain program APSI yang kaitan dengan pengawasan digital, kami memang punya tim, Bapak Ibu. Kalau yang pengawasan yang offline, yang sudah biasa kita lakukan, itu sudah punya ada satu tim khusus. Nah, untuk yang pengawasan digital ini ada tim khusus juga, yaitu tim pengawasan digital. Itu yang kemudian teman-teman ingin membantu teman-teman pengawas seluruh Indonesia. Lalu peran apa yang kita lakukan di era pandemi COVID-19 ini, yang semuanya harus dilakukan dari rumah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, momentum itulah yang kemudian kami bersama teman-teman kemudian sharing ide gagasan bagaimana kalau diadakan pelatihan pengawasan digital. Nah, sampai sekarang kita sudah memasuki angkatan yang ke-14, mau masuk ke yang 15. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, materinya adalah yang berkaitan dengan SISO, Google Form, kemudian ada Office 365, yang semuanya adalah nantinya ujungnya kita dorong pengawas itu memiliki portofolio digital. Sehingga semua yang berkaitan dengan kompetensi, dengan kinerja, dengan proyek-proyek digital, termasuk best practice, termasuk pengembangan profesi, itu ada di dalam portofolio digital. Sehingga kita dorong semua pengawas mempunyai akun Google Suite dan Office 365. Sehingga tidak memberatkan di data kita ya, karena itu ada di cloud, di awan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini momentum berkaitan dengan kita akan memasuki era paradigma baru di bidang akreditasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, tugas pengawas adalah salah satunya adalah memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan. Nah, di era seperti ini, seperti yang juga pernah disampaikan oleh Pak Dr. Tony yang ada di ruangan ini, terima kasih Bapak Tony, itu adalah berkaitan dengan paradigma baru, hal baru apa yang nanti akan dilakukan. Nah, teman-teman,
kita sangat senang, Pak Tony sangat mengapresiasi, dan kita juga sangat terbantu ya, ada info-info terbaru yang tentu peserta ini kan dari seluruh wilayah ya, dari ujung Aceh sampai Papua ada, sehingga dengan adanya digital ini semua informasi akan menjadi lebih cepat, tapi tetap harus berkualitas, dan syukur-syukur kita bisa murah ya. Murah dalam arti manfaat yang kita peroleh tentu lebih besar daripada nilai ya, nilai yang kita berikan. Itu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tony sebagai Ketua BAN yang tentu mensupport kegiatan kita ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan program kementerian juga yang melaksanakan momentum COVID-19 itu untuk bertransformasi. Jadi pengawas, kepala sekolah, guru harus sudah melakukan transformasi di bidang peran dan tugasnya dengan menguasai teknologi-teknologi yang oleh kementerian disebut dengan era new normal. Nah, kami sambut era ini menjadi era APSI new capture menuju era new normal. Maka di APSI, Bapak Ibu, yang APSI digital, kalau kita sebut APSI digital, maka kita akan balas virtuality seindah reality. Itulah moto kita di APSI digital, virtuality seindah reality. Jadi itu mengapa kita menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuan? Tujuan dari terlaksananya acara ini adalah kita akan memperoleh informasi yang paling cepat, paling dahulu, dan informasi yang kemudian itu akan menjadi bekal. Kalau ditanya, siapa sih orang yang paling dulu berhasil? Adalah orang-orang yang berangkatnya lebih awal dan bergeraknya lebih cepat. Itulah orang yang lebih dulu berhasil. Nah, kita akan ke sana. Kemudian tujuannya itu ya, yang kedua tentunya membekali teman-teman, karena ini tugas kita adalah memantau standar nasional pendidikan. Kita tahu bahwa di dalam proses akreditasi sebagai pengawas kita ini adalah termasuk faktor-faktor penjamin mutu internal. Ya, jadi kita bagian dari sekolah yang itu akan melakukan pembimbingan, pelatihan hal yang baru. Tentu ini semua harus disinergikan dengan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi. Jadi itu tujuan kita, sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih bisa hadir di sini. Kita terus belajar, mencari ilmu. Karena ada satu hadis mengatakan, barang siapa dalam perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Amin. Kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya? Bapak Ibu, kami sudah minta izin ke Pak Tony untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang qualified tentunya, dan ini akan membimbing kita semua selama 4 hari. Yang hari pertama, Bapak Ibu nanti akan ada narasumber dari BAN, kemudian akan dilanjut dengan mungkin lebih bagaimana ini diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang sesuai dengan tugas kita sebagai pengawas sekolah. Nah, nanti di akhir sesi, nanti kita akan melakukan simulasi, Bapak Ibu, sejauh mana pengetahuan yang sudah kita peroleh selama sehari. Nanti akan ada namanya computer based test. Itu untuk menunjukkan indikator kita ini sudah tercapai atau belum dalam penyerapan pengetahuan hari ini. Itu yang nanti kita lakukan selama 4 hari. Jadi ada narasumber, kita uraikan menjadi indikator sesuai dengan tugas kita, yang sekarang sudah lebih banyak menggunakan digital, yang kemudian nanti diakhiri dengan asesmen ya.
yang oleh kementerian disebut asesmen kompetensi minimal. Nah, itu nanti kita akan lakukan menggunakan GPT. Di hari ketiga nanti kita akan undang juga tim psikolog untuk mensimulasikan sebagai seorang pribadi-pribadi pengawas di era new normal, ya, APSI digital, yang virtuality seindah reality itu seperti apa, nanti kita akan lakukan di hari ketiga. Nah, hari keempat, terakhir nanti kita akan tutup dengan tentu simulasi juga. Itu Bapak Ibu kurang lebih selama 4 hari. Nah, terakhir nanti kita akan tutup serangkaian kegiatan di putaran kedua dengan mengundang dari pihak kementerian. Ya, apakah mungkin Mas Menteri atau Pak Dirjen kita akan undang untuk menutup webinar kita, ya, yang insya Allah akan dihadiri oleh 1.000 peserta, alumni dan peserta SNP, baik itu 1, 2, 3, bahkan nanti mungkin ada yang keempat. Terima kasih sekali lagi Pak Tony dan juga teman-teman panitia dan Bapak Ibu semuanya. Selamat mencari ilmu, selamat berdiskusi. Ayo kita terus kembangkan kompetensi kita sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi pengawas-pengawas yang profesional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Dan inilah tantangan kita, Bapak Ibu semua, bahwa kita saatnya harus bertransformasi. Jangan menjadi hambatan, dengan new normal ini justru menjadi tantangan yang luar biasa harus kita lakukan bersama-sama. Dengan APSI tentunya, ya Pak Agus? Ya, betul. Ya, baik. Berikutnya, selamat datang juga untuk Pak Tony yang sudah bergabung dengan kita semua. Dan untuk acara selanjutnya adalah paparan materi dari beliau. Sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Nini. Silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Dina. Luar biasa Pak Agus, luar biasa ini. Kalimatnya Pak Agus menyejukkan, persis seperti background saya. Dan sangat menyejukkan. Baik, kita sapa dulu teman-teman. Pak Tony, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Saya belum lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lihat Bapak ini, saya belum lega kalau belum lihat Bapak. Baik, Pak Tony, ini tadi saya sebelum menyampaikan ke Bapak, mengantarkan Bapak, saya membuat ada catatan penting dari Pak Ketua APSI disambungkan kepada Pak Tony ini. Catatan pentingnya itu begini, ini tadi ada 2 kata yang diucapkan terus-menerus oleh Pak Ketua, yaitu momentum. Momentum. Ini yang menarik bagi kita, Ibu dan Bapak. Nah, terkait dengan momentum, ini nyambungnya kepada Pak Tony. Mungkin Ibu Bapak sekalian belum membaca tulisan beliau, luar biasa, begitu. Kalau Pak Ketua kita, Pak Agus, itu menyampaikan tentang new normal, gitu ya, yang kaitannya dengan virtuality, seindah realitinya. Nah, sekarang nyambungnya kepada Pak Tony, itu menggunakan judulnya itu adalah kenormalan baru. Kenormalan baru, luar biasa. Sehati tampaknya ini, Pak. Ya. Sehati. Nah, terkait dengan kenormalan baru, mohon izin Pak Tony mengutip sedikit dari tulisan Bapak, karena luar biasa ini. Kita kaitkan dengan tugasnya pengawas, itu sangat relevan. Tugasnya asesor juga sangat relevan. Jadi, kalau kita melihat keputusan Mendagri nomor 440/830/2020, itu tentang kenormalan tadi, baru tadi. Nah, di sana yang paling ditekankan itu adalah protokol kesehatan. Nah, ternyata Pak Tony melihat dari sisi yang lain. Yang dilihatnya adalah harusnya juga didampingi, diimbangi dengan protokol pembelajaran. Nah, ini luar biasa. Makanya di dalam akreditasi itu ada komponennya, itu ada proses pembelajaran. Nah, ini kecermatan dari beliau luar biasa. Di sana beliau menyampaikan ide, ini luar biasa ya. Jadi ketika ada zona merah, kuning, hijau, mestinya protokol pembelajaran dari kementerian itu juga akan menyikapi terkait dengan zona-zona demikian. Nah, terlepas dari itu tadi, Pak Tony, kita punya waktu sampai pukul 9.18 menit. Nah, nanti waktu sepenuhnya saya berikan ke Bapak, tapi mungkin barangkali kita tata jika Bapak berkenan, 20 menit pertama itu paparan,
nanti 40 menit yang berikutnya tanya jawab, karena pesertanya ini sangat kepingin mendapatkan informasi dari Pak Tony itu luar biasa, Bapak. Baik, demikian yang pengantarnya cukup itu saja. Nanti waktunya habis untuk saya. Saya persilahkan Pak Tony. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dalam keadaan sehat walafiat pagi ini. Saya akan menyampaikan, sebetulnya ini pesertanya sama dengan yang kemarin, Pak Agus, atau mirip-mirip tipis. Iya, ini kita ada beragam juga, Prof. Ini Pak Tony. ya, oke. Mungkin informasi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan sistem akreditasi barunya saja. Dan nanti detailnya ada Prof. Muklas, ada Prof. Aris, ada Pak Pranata, ada Bu Ice, dan ada Pak Budi yang akan mendetailkan paradigma baru itu ke dalam masing-masing komponen. Perlu saya informasikan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke materi, mungkin harus diinformasikan di sini sangat tepat sekali bahwa pelaksanaan uji kompetensi asesor itu dilaksanakan tanggal 17 Juni secara serentak seluruh Indonesia, dan tentunya menggunakan sistem aplikasi ujian yang mirip dengan SBMPTN yang dilakukan setiap tahun. Jadi nanti ada identitas peserta dan lain-lain, kemudian diawasi oleh kamera di setiap rumah masing-masing, dan kemungkinan tidak dilaksanakan di satu tempat karena kita harus memperhatikan hal-hal yang ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah sekarang, sehingga lebih baik di rumah masing-masing konsentrasi, kemudian nanti akan diawasi oleh pengawas melalui sistem online. Dan juga syarat dari peserta mengikuti ujian, syarat utamanya adalah laptopnya harus dilengkapi dengan kamera, kemudian menggunakan smartphone yang memang pas, jangan terlalu kecil sehingga bisa membaca soal dengan baik. Nah, sehingga nanti para pengawas yang mengikuti ujian kompetensi asesor, syarat-syarat yang diperlukan oleh kami untuk dipenuhi, dan ini adalah untuk kebaikan kita semua, untuk ya seperti yang Pak Agus sampaikan berkali-kali bahwa kita harus profesional gitu, maka ujian ini dilakukan juga secara profesional. Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti uji kompetensi asesor pada tanggal 17 itu 10.600, kurang lebih 10.600. Jadi tersebar di seluruh Indonesia, dan ini merupakan aktivitas BAN yang pertama sekali dilakukan dengan ujian online secara serentak dan diawasi oleh para pengawas di masing-masing provinsi. Jadi kami mempunyai aplikasi pengawas, kemudian ada aplikasi ujian. Jadi pengawas akan mengawasi seluruh peserta di daerah masing-masing, dan satu pengawas mungkin akan membawahi sekitar 100 sampai 200 peserta dan diawasi secara online dengan pengawasan yang sangat ketat. Baik, untuk tahun ini informasi terbaru buat Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita hanya pilot project sekitar 5.000 sekolah madrasah, sehingga nanti yang lulus uji kompetensi asesor, karena jatah tahun ini pelatihan kita terbatas pada jumlah 4.600, sehingga nanti sisanya akan dilatih di tahun depan. Karena untuk 5.000 pilot project tidak memerlukan asesor yang cukup banyak, sehingga pelatihannya bertahap, pelatihan tahap 1 dan pelatihan tahap 2.
pelatihan tahap 1 dilaksanakan tahun ini, dan pelatihan tahap kedua akan dilaksanakan tahun depan. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekarang tidak masuk ke dalam kuota pelatihan tahun ini, akan masuk di kuota pelatihan tahun depan. Nah, kemudian kuota yang dibagikan ke Bapak Ibu sekalian, rasanya saya mendengar itu ada kuota-kuota yang tertulis di situ adalah kuota pelatihan tahun ini, bukan kuota uji kompetensi yang lulus, bukan. Adalah kuota pelatihan di tahun ini. Jadi kalau misalkan satu provinsi jatahnya misalkan untuk Jawa Barat 700, adalah kuota 700 itu adalah kuota pelatihan, bukan kuota yang diterima lulus uji kompetensi, bukan. Jadi bisa saja yang lulus di Jawa Barat ini ada 1.000 atau 1.500, sehingga akan dilatih di tahun depan, supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan informasi yang terbaru. Yang sekarang yang akan saya paparkan hampir sama dengan yang lama, tetapi ditekankan pada sistemnya saja yang baru, karena nanti paradigma akan disampaikan oleh Prof. Muklas. Sistem akreditasi 2020, seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa sistem akreditasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2019 itu belum mampu menggambarkan substansi kualitas satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah madrasah itu didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat administratif atau compliant. Sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Ya, kita katakan sebagai instrumen akreditasi lama itu masih bias dan masih tidak akurat kaitannya dengan substansi kualitas. Nah, kemudian pada tahun 2018 kita mencoba merubah paradigma itu. Dia merancang, jadi sebelum menteri baru ini dilantik juga kita sudah memang merancang perubahan paradigma. Ya, mulai dari merancang perubahan sistem akreditasi dari paradigma lama ke paradigma baru, dari paradigma berbasis compliant ke berbasis performance. Nah, kemudian dengan paradigma baru tersebut telah diturunkan menjadi instrumen akreditasi. Jadi ada 2 tahap nanti sebetulnya, instrumen akreditasi yang sifatnya compliance, yang hanya mengambil dari data-data yang sekunder. Kemudian yang kedua adalah, tahap kedua adalah instrumen yang berbasis performance, ketika asesor melakukan visitasi akan menilai kelayakan dari kinerja satuan pendidikan yang diukur dalam 4 komponen yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi kurang efektif dan efisien. Ya, bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu semua, setiap tahun kita mengakreditasi puluhan ribu, padahal mungkin ada sekolah madrasah yang memang secara kualitas itu kinerjanya masih konstan. Dengan demikian maka tidak efisien untuk melakukan visitasi terhadap sekolah madrasah yang memang tidak melakukan perubahan kualitas. Nah, sehingga pada tahun ini kita akan coba rancang sistem monitoring yang jelas, sehingga yang betul-betul divisitasi oleh asesor itu adalah sekolah madrasah yang ingin meningkat mutunya, ingin ningkatin status akreditasinya, atau yang kita sinyalir bahwa sekolah madrasah itu turun kualitasnya. Ya, atau ada laporan masyarakat yang menyatakan bahwa kualitas dari sekolah madrasah itu turun mutunya. Yang ketiga adalah kompetensi asesor dan praktek gratifikasi. Kita ingin coba meningkatkan kompetensi asesor karena instrumen yang baru ini menuntut asesor ini harus berkualitas, karena harus bisa menilai item per item itu berdasarkan analisis yang dia lakukan, melalui wawancara, melalui FGD, melalui telaah dokumen, dan itu kita akan coba latih si asesor itu, sehingga bisa memutuskan item ini nilainya apa gitu.
Sehingga kalau di dalam metodologi riset itu adalah metode triangulasi, menggabungkan beberapa metode, pengumpulan data, kemudian nanti dianalisis oleh asesor sendiri, sehingga pada saatnya bisa menentukan keputusan nilai butir itu apa gitu. Kemudian praktek gratifikasi, kita akan hilangkan praktek itu dan dengan menggunakan sistem kontrol yang baik di sisi sekolah, di sisi pengambil kebijakan dan lain-lain, sehingga apa yang dihasilkan oleh asesor itu betul-betul menggambarkan kualitas dari satuan pendidikan. Kemudian pengembangan sistem yang ada belum mendorong efektivitas dan efisiensi. Memang pengembangan sistem sekarang ini harus mau tidak mau harus kita lakukan, apalagi kementerian sekarang sedang membuat suatu instrumen seperti AKM yang tadi disampaikan, asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter. Ini akan juga menjadi data sekunder kita di dalam menentukan apakah sekolah madrasah nanti kualitasnya itu konstan, menurun, atau menaik. Jadi ada sinergitas antara kementerian dengan kita, dengan eksternal, bahwa mungkin nanti ke depan instrumen yang dikirim ke sekolah itu hanya satu instrumen yang bisa memfasilitasi semua unsur di kementerian, sehingga sekolah tidak direpotkan oleh berbagai instrumen yang ada. Nah, kami sudah mencoba berkomunikasi dengan staf khusus kementerian bahwa memang ke depan sekolah itu tidak akan direpotkan oleh pengisian instrumen yang banyak seperti sekarang ini. Berikutnya, nah ini adalah sistem akreditasi baru kita, ya, yang harus kita pahami bersama. Sebetulnya kalau yang dulu itu mungkin flowchart-nya hanya proses akreditasi ke bawah. Ya, jadi perbedaan dengan yang baru ini, flowchart yang atas, di atas proses akreditasi itulah yang baru. Jadi kalau dulu sasaran akreditasi, proses akreditasi, lulus atau tidak, ya kemudian yang tidak bagaimana, yang lulus bagaimana, hanya itu saja. Nah sekarang ada tambahan di atasnya, ya itulah yang barunya. Yang di atas sejajar itu adalah sistem akreditasi kita yang baru. Dan yang atas ini kalau kita lihat bahwa database sekolah madrasah yang sekarang yang sudah terakreditasi nanti akan dipantau oleh sistem, ya, dengan nanti mungkin ada satu instrumen yang bisa dimasukkan oleh sekolah ke dalam sistem yang nantinya bisa menggambarkan kualitas dari sekolah madrasah itu dari waktu ke waktu apakah konstan, menaik atau menurun. Jadi di atas itu adalah sistem yang bisa mengontrol itu. Sekolah melakukan input tahunan, data atau indikator kinerja sekolah, kemudian masuk ke dalam dashboard. Atau ada juga sekolah madrasah yang merasa dirinya sudah meningkat kualitasnya, sehingga melakukan permohonan reakreditasi. Nah, permohonan reakreditasi juga sama, nanti akan dilihat konsistensi dengan indikator tahunan itu. Kalau menyatakan bahwa dia konsisten, maka lanjut ke bawah, tetapi kalau menurut sekolah artinya indikatornya itu meningkat dan diketahui oleh sistem tidak meningkat, maka akan ditolak. Kemudian yang atas, input tahunan data atau indikator kinerja sekolah yang kita nyatakan apakah nanti sekolah tersebut turun atau konstan. Ya, kalau turun maka lari menjadi sasaran akreditasi. Kalau terdapat indikasi penurunan kinerja secara sistem, itu akan lari ke sasaran. Tapi kalau tidak, maka akan diperpanjang secara otomatis sertifikatnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai efisien dan efektif. Ketika sekolah madrasah itu secara sistem tidak turun mutunya, dianggap sebagai konstan, ya, maka dia akan diperpanjang secara otomatis sertifikat itu. Nah, dengan demikian, maka konsekuensi dari
penerapan sistem ini maka akan mengefisiensikan kuota akreditasi, sasaran akreditasi. Nah, sehingga nanti sasaran akreditasinya tidak seperti sasaran akreditasi yang lama. Ya, 60.000, 50.000, tidak demikian. Karena udah dikontrol oleh sistem, mungkin bisa 50-60% sasaran akreditasi itu. Nah, sehingga asesor juga tidak tidak terlalu dibebani banyaknya sekolah yang akan divisitasi. Sedikit tetapi dia bisa optimal. Sehingga nanti hasil dari visitasi asesor ini betul-betul memperlihatkan mutu sekolah ini yang harus diperbaiki di aspek yang mana. Dan tentunya sinergitas antara kita dengan pengawas sangat penting karena ketika ditemukan rekomendasi indikator atau butir yang lemah, maka pengawas yang sekaligus sebagai asesor mengetahui seperti apa improvement yang harus dilakukan ketika terjadi ada indikator atau item yang lemah. Walaupun memang asesor itu ditugaskan ke sekolah lain, tetapi pada saat menerima rekomendasi binaan sekolahnya, maka para pengawas itu akan langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga dari waktu ke waktu, butir atau indikator yang lemah bisa improve. Sehingga grafik yang saya sampaikan waktu lalu, itu akan terus meningkat kualitasnya karena fokus pada item-item yang lemah, apa yang harus ditingkatkan. Nah, kalau yang lalu, karena lebih banyak fokus pada administratif, sehingga agak sulit bagi pengawas ataupun pihak lain dalam mengimprove kualitas sekolah madrasah itu. Nah, diharapkan dengan metode sekarang ini, dengan berbasis performance, maka nanti akan jelas tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh para pengawas bekerjasama dengan sekolah untuk meningkatkan kualitasnya. Di samping itu juga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat flowchart ini, ada laporan masyarakat yang terverifikasi. Jadi secara sistem nanti laporan masyarakat ini akan ditampung, ya tentunya diverifikasi oleh sistem, apakah laporan masyarakat ini benar atau tidak. Jadi tidak langsung kita penuhi laporan itu, tetapi harus dicek melalui sistem apakah laporan masyarakat ini terverifikasi atau tidak, sehingga nanti akan menjadi sasaran akreditasi. Kemudian yang ke bawahnya itu sama. Ya, proses akreditasi kita mengikuti 8 langkah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian apakah dia lulus akreditasinya, kalau lulus ya diterbitkan sertifikatnya, kalau tidak maka nanti akan bisa dicabut status akreditasinya karena memang nilainya tidak begitu bisa ditolong misalkan, sehingga nanti akan direkomendasikan ke SPMI ataupun ke pemerintah daerah. Ini gambaran flowchart sistem akreditasi baru. Kemudian ini dashboardnya itu sistem bekerjanya ya seperti ini. Ya. Kemungkinan nanti data sekunder kita ada Dapodik, ada survei karakter, ada AKM mungkin yang bisa disinergikan dengan kementerian. Nah, mungkin rapat mutu juga kalau ada AKM dan survei karakter kemungkinan menjadi tidak ada. Informasinya demikian. Kemudian juga survei karakter AKM mungkin akan diintegrasikan dengan Dapodik. Sehingga nanti mungkin hanya ada satu data. Satu data namanya apa belum tahu. Nah, satu data itu akan masuk ke dalam dashboard kita, sehingga nanti diidentifikasi variabel-variabel apa yang menjadi faktor determinan untuk menyatakan bahwa kinerja satuan pendidikan itu naik, konstan, atau turun. Sehingga nanti pada akhirnya menjadi sasaran akreditasi. Di samping itu juga ada laporan masyarakat. Nah, jadi sistemnya kira-kira bekerja seperti ini, dan kita sedang melakukan kajian sekarang apakah indikator-indikator apa yang menunjukkan bahwa secara sistem bisa langsung diolah dan dianalisis, sehingga kita mempunyai keputusan apakah
sekolah itu naik, turun, atau konstan mutunya. Ini yang sedang kita kaji sekarang ini. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, sehingga nanti dashboard ini bisa diaplikasikan di tahun depan. Proses penyempurnaan ISP sampai saat ini kita mau draft finalisasi dan akan dilakukan uji coba sekitar bulan Juli atau Agustus. Kemudian kita akan lakukan sosialisasi. Jadi diklat asesor itu akan dilakukan setelah draft ISP ini selesai. Kemudian nanti akan disosialisasikan kepada sekolah madrasah kalau sudah mendapat persetujuan dari Pak Menteri instrumennya. Tetapi kalau pelatihan asesor tidak usah menunggu keputusan Menteri, bisa kita lakukan sebelumnya. Sehingga kira-kira di bulan Juli akhir atau Agustus kita sudah melakukan pelatihan kepada para asesor. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, sasaran pilot project kita hanya 5.000 sekolah madrasah, dan ini skemanya masih skema offline untuk visitasinya. Tapi nanti kalau COVID-19 ini masih belum bisa, kegiatannya belum bisa offline, maka kita akan cari skenario bagaimana dilakukan secara online terhadap 5.000 sekolah madrasah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, anggaran Kemdikbud sekarang untuk semua satker itu adalah sifatnya daring. Tapi pilot project kita untuk visitasi ini skemanya masih luring, tetapi lihat kondisi situasi nanti apakah bisa luring atau tidak. Kalau tidak bisa, nanti kita skenario pakai daring. Kemudian indikator compliance yang tadi saya jelaskan di awal, di tahap 1, itu akan dilakukan asesmen kecukupan oleh para asesor untuk menilai ICM dan ICR. Indikator compliance mutlak. Indikator yang ditanyakan kepada sekolah madrasah, kemudian jawabannya ya tidak. Kalau ada salah satu saja yang tidak, maka asesor akan memutuskan bahwa sekolah madrasah ini tidak bisa divisitasi. Jadi kalau ada persyaratan, katakanlah satu, misalkan kepala sekolah tidak mempunyai sertifikat sertifikat kepala sekolah sebagai kepala sekolah, itu tidak akan lolos ke dalam proses berikutnya, yaitu visitasi. Jadi indikator compliance mutlak ini semuanya harus ya jawabannya, tidak boleh ada yang tidak. Kemudian indikator compliance relatif. Nah, ini adalah indikator yang dinilai seperti yang performance, tetapi sebetulnya compliant. Contohnya misalkan berapa persen sih yang guru sudah disertifikasi. Nah, ini akan menjadi sebuah dorongan kepada kementerian kalau situasi sekolah madrasah ini misalkan berada pada skala pengukurannya 1 dan 2. Berarti harus cepat segera diselesaikan untuk sertifikat guru ini, sertifikasi guru ini. Jadi ICR sifatnya adalah pilihan 1, 2, 3, 4 ya, untuk positioning berada di level mana mereka untuk indikator compliance relatif ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Budi Susutyo pada saat pertemuan indikator compliance dan mutu lulusan. Nah, ini adalah mekanisme yang baru kita. Masih sama sebetulnya 1 sampai 8. Tetapi ada perbedaan dari sisi penanggung jawab dari setiap kegiatan itu. Kalau dulu di yang kedua, asesmen kecukupan, itu hanya dilakukan oleh mungkin KPA, BAN Provinsi, anggota BAN Provinsi. Nah, sekarang dilakukan oleh asesor yang bertugas ke sekolah itu. Ini harus dipahami oleh semua, ya.
bahwa nanti asesor yang ditugaskan ke sekolah A, katakanlah, maka dia harus memeriksa dulu asesmen kecukupannya. Sehingga nanti pada saat ke lapangan itu sudah tahu asesmen kecukupannya seperti apa. Kemudian di tahap yang keempat juga sama. Dulu asesor tidak melakukan ini. Dilakukan oleh Ban Provinsi dan oleh KPA kalau tidak salah. Nah, sekarang harus asesor yang melakukan, tetapi di-cross, silang. Jadi kalau tidak boleh memvalidasi sekolah yang divisitasi oleh asesor tersebut. Tetapi memvalidasi sekolah yang tidak menjadi tempat visitasi pada saat visitasi oleh asesor itu. Jadi dua bagian ini yang berbeda, yang lainnya sama. Jadi asesor nanti akan dilibatkan dalam asesmen kecukupan dan juga validasi proses dan hasil visitasi. Jadi pekerjaan nambah, tetapi dilaksanakan secara daring. Jadi asesmen kecukupan maupun validasi tidak dilaksanakan di satu tempat, ya, yang biasanya di hotel begitu. Nanti tidak akan dilakukan seperti itu, tetapi akan dilakukan secara daring di masing-masing tempat asesor. Ini perbedaannya. Jadi 1-8 sama seperti yang lama, tetapi perbedaannya ada unsur asesor di langkah kedua dan di langkah keempat. Kemudian pengembangan kompetensi asesor sedang kita lakukan sekarang tahap uji kompetensi. Jadi praseleksi sudah dilakukan, seleksi asesor berdasarkan aspek administrasi dan investasi jangka panjang. Yang tidak lolos praseleksi bukan berarti tidak punya kesempatan lagi untuk mendaftarkan diri sebagai asesor. Ini hanya waktu saja. Jadi kalau asesor itu sudah meninggal, itu harus dihilangkan dari sistem. Kemudian asesor yang sudah punya jabatan struktural, ya, mohon maaf kita hilangkan juga dari sistem. Jadi mungkin tidak lulus praseleksi asesornya. Kemudian juga asesor yang usianya sudah mendekati 62, itu juga sama, kita keluarkan dari sistem. Kenapa? Karena kita mau investasi yang jangka panjang supaya asesor itu masa berlaku sertifikatnya masih panjang. Karena pedoman kita mengatakan maksimum asesor itu usianya 62. Sehingga kalau sudah 61, apalagi 62, itu keberlakuan sertifikatnya hanya sebentar. Sehingga sangat sayang untuk nanti secara anggaran itu tidak efisien. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif di praselektor. Kemudian juga berkaitan dengan penilaian oleh Banpe tentang kinerja para asesor. Jadi ada catatan atau bukti empirik bahwa asesor kinerjanya nggak bagus, itu juga sama dihilangkan dari sistem. Itu tahap praseleksi. Nah, nanti ada uji kompetensi. Uji kompetensi, sekali lagi saya sampaikan, akan dilakukan secara daring, 2 sesi. Sesi pertama non-kognitif, sesi kedua kognitif. Kognitif untuk sesi yang kedua itu materi-materi yang berkaitan dengan akreditasi, sudah kita sampaikan di Sispena. Kemudian non-kognitif adalah materi yang tidak ada dokumennya karena ini menyangkut aspek integritas, kejujuran, dan lain-lain, sehingga nanti langsung saja pada saat ujian dites secara daring. Kemudian sekali lagi saya sampaikan uji kompetensi asesor ini akan dilakukan secara serentak pada tanggal 17 Juni mulai jam 8:30, tetapi sehari atau 2 hari sebelumnya kita mempersilahkan para asesor untuk melakukan latihan memakai sistem aplikasi ujian. Karena kalau langsung dilakukan pada saat tanggal 17,
itu akan sangat riskan, sehingga asesor diberi kesempatan untuk pelatihan kalau tidak salah 1 hari atau 2 hari sebelumnya untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian nanti pada hari H-nya, setengah jam sebelumnya juga asesor sudah standby di aplikasi ujian, dan juga akan diberikan latihan beberapa menit untuk mengecek sistem aplikasi, apakah namanya sesuai, fotonya sesuai, kemudian sistemnya bisa mundur, bisa maju ke depan untuk melihat soal dan lain-lain. Itu akan dites setengah jam sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian kita akan melatih para pelatih asesor, nanti BAN provinsi, anggota BAN, semua peserta PPA ini adalah anggota BAN SM provinsi. Kemudian baru pelatihan asesor dilakukan secara daring untuk semua provinsi, sehingga nanti betul sekali apa yang disampaikan Pak Agus, bahwa pengawas harus kompeten di dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga nanti pada saat pelatihan pun mereka bisa ngambil bahan di sistem, dibaca secara mandiri dan lain-lain. Itu akan berhubungan dengan aplikasi semuanya. Nah, sehingga nanti ada saatnya video conference, ada belajar mandiri dan lain-lain, itu akan dilakukan secara daring. Kemudian ini adalah proses flowchart untuk uji kompetensi untuk kompetensi asesor. Sekarang berarti dalam tahap asesor belajar mandiri melalui dokumen atau modul yang sudah disiapkan. Kemudian tanggal 17 nanti uji kompetensi, yang lulus akan langsung menuju diklat, yang tidak lulus diberi kesempatan 2 kali untuk melakukan uji kompetensi, dan nanti kalau lulus masuk ke diklat asesor, kalau tidak lulus stop. Kemudian yang diklat asesor nanti juga mengenal lulus dan tidak lulus. Yang lulus dapat sertifikat asesor IASP 2020, dan yang tidak lulus itu stop. Jadi sertifikatnya di stop. Kemudian ini adalah kondisi asesor kita sekarang yang melakukan uji kompetensi, bahwa persentase memang dari unsur pengawas ini ada 82,19%. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara umum memang pengawas semua asesor itu. Nah, nanti silakan berkompetisi di dalam uji kompetensi. Ya, menurut analisis sih peluang kelulusan lebih besar pengawas daripada non pengawas. Tapi nanti kita lihat bahwa uji kompetensi ini akan dilakukan seobjektif mungkin, ya, sehingga nanti ketahuan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, dan yang non pengawas ini banyak, ada dosen, ada Widya Iswara, ada praktisi, dan nanti kalau dalam uji kompetensi akan gugur dengan sendirinya kalau memang tidak kompeten untuk menjadi seorang asesor. Barangkali Mbak Ninik itu yang bisa sampaikan. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony, luar biasa penyajian materinya. Saya ingin mengundang dulu Ketua ya, Pak Edi, ada Pak Edi ya, bantu saya ya. Pak Edi bantu saya untuk mengatur tanya jawab ya. Kita buka Ibu Bapak termin 1, itu 2 penanya. Nanti caranya ketika saya sebut nama, mohon Ibu dan Bapak yang saya sebut itu segera meng-unmute sehingga bisa langsung menyampaikan kepada narasumber, ya. Termin yang pertama saya berikan dulu kepada Ibu Gustini. Dipersilakan. Terima kasih Bu Nini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tony. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama pada dashboard monitoring system, data yang diminta itu ada berapa tahun? Seperti kalau tahun
Berikutnya, karena kemarin baru sosialisasi ke sekolah binaan, ditanyakan berapa tahun yang diperlukan untuk yang ada di dalam dashboard itu, data monitoring sistemnya. Kemudian yang kedua, jika tadi sebetulnya sudah disinggung bahwasanya jika indikator compliance mutlak itu salah satunya tidak terpenuhi, maka dengan otomatis tidak akan bisa untuk lanjut akreditasi. Nah, yang saya tanyakan, ketika SMP swasta yang notabene untuk menjadi kepala sekolah saja susah, misalkan salah satu yang belum ada adalah STTPP ya. Jadi untuk uji kompetensi kepala sekolahnya atau penguatannya, sehingga apakah ini juga harus mundur dulu atau digantikan atau solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja ya Pak Tony, takut lupa nanti. Oh iya. Ya. Pertama, untuk perihal data berapa tahun yang nanti diinput, itu sebetulnya kita tidak menentukan itu karena akan disinergikan dengan instrumen yang ada di kementerian. Jadi kita akan mengolah data compliance ini berdasarkan instrumen yang nanti akan digunakan oleh kementerian. Walaupun nanti mungkin ada keinginan dari kita, tetapi belum kita tentukan. Tetapi ya kalau bicara tentang historical data ya minimal 3 tahun. Kalau bicara historical data. Tetapi sampai saat ini memang belum kita tentukan tentang data sekunder itu, karena kami menginginkan bahwa instrumen yang diisi oleh sekolah itu terintegrasi dengan kementerian. Jadi nanti kita akan berdiskusi dengan kementerian hal-hal apa saja yang harus digali dan berapa lama nanti kita akan diskusikan itu. Dan saatnya akan kami sampaikan ke sekolah madrasah. Yang kedua, indikator compliance mutlak seperti yang saya sampaikan tadi ingin mendorong yang sama untuk seluruh sekolah madrasah yang ada di Indonesia. Jadi ketika kepala sekolah ini belum mempunyai katakanlah sertifikat penguatan kepala sekolah, maka nanti secara otomatis akan didorong oleh institusi, baik oleh provinsi maupun oleh kabupaten kota, supaya segera melakukan peningkatan kualitas atau kompetensi dari para kepala sekolah itu. Jadi sengaja kami membuat indikator compliance mutlak untuk mendorong bahwa sekolah madrasah nanti mempunyai standar yang sama untuk indikator compliance mutlak ini. Jadi kalau nanti sekolah swasta sulit, ya mau tidak mau mereka harus segera melakukan itu. Jadi kami dorongnya seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti sekalipun sekolah baru begitu ya? Terima kasih. Ya, sekalipun sekolah baru, dan mungkin nanti yang statusnya swasta, yayasan tentunya akan terlebih dahulu mengutamakan kepala sekolah yang memang sudah bersertifikat. Nanti akan dorong ke situ. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, sudah cukup ya. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Tony, kita kayaknya lebih efektif satu pertanyaan langsung dijawab supaya saya bisa mudah mengontrol waktu yang tersedia. Begitu ya Pak Tony ya? Baik, ini penanya yang kedua. Mohon maaf Ibu dan Bapak penanya, ini saya pilih ya, pertanyaan yang terpilih begitu ya. Pertanyaan terpilih yang kedua itu dari Pak Sunardi Lubuk Linggau. Dipersilakan. Agak dipercepat. Itu saya sebut langsung meng-unmute. Tidak ada? Tidak ada, saya lanjut. Bu Ninik ada yang memberi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Ya. Matur nuwun atas kesempatannya dan assalamualaikum kepada Pak Dr. Tony. Melihat dari perubahan paradigma sistem akreditasi, Pak. Saya melihat dari dua basic, tadi basic complaint dan basic performance, Pak. Kalau kita lihat dari basic complaint itu adalah data sekunder, di mana tadi ketika sekolah tidak memiliki kepala sekolah yang telah memiliki STTPL diklat kepala sekolah, dia seperti yang disampaikan oleh Bu Gustini tadi,
Mungkin apakah disuruh mundur dulu atau gimana seperti itu. Saya menyoroti dari basic performance-nya, Pak. Dari basic performance, bagaimana menilai kinerja dari satuan pendidikan yang telah diukur berdasarkan 4 komponen, Pak. Komponen yang lebih utama dari basic performance itu kira-kira yang bagaimana, Pak? Mohon di penjelasannya. Terima kasih, Pak, dari Pak Sunardi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baik, monggo Pak dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Iya, Pak. Yang pertama tentang perubahan paradigma compliant ke performance, terutama menyangkut yang compliance kepala sekolah. Ya, jadi begini, syarat mutlak istilahnya, persyaratan mutlak bahwa sekolah itu bisa diakreditasi, ya seperti yang kalau yang lama itu ada 6 persyaratan ya. Kalau yang lama itu sebetulnya tidak berbeda, bahwa kalau tidak memenuhi syarat itu maka dia tidak akan bisa diakreditasi. Ini juga sama. Ketika compliance mutlak ini tidak terpenuhi, maka tidak akan dilakukan akreditasi. Jadi syarat-syarat mutlak itu akan disampaikan oleh Pak Budi sebetulnya lebih mendetail, jadi bisa ditanyakan langsung. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa mutlak ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya harus dipenuhi dulu. Jadi kalau kepala sekolah belum bersertifikat, ya harus ikut dulu. Karena sekarang diberikan kesempatan seluas-luasnya kan, untuk kepala sekolah bisa ikut penguatan kepala sekolah. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kepala sekolah tidak bisa mengikuti pelatihan penguatan kepala sekolah, karena sekarang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu. Iya, Pak. Ya, yayasan harus mengutamakan itu. Kemudian perihal performa, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh beberapa narasumber, dari mulai mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, dan juga manajemen sekolah. Jadi para narasumber nanti akan sangat jelas memberikan contoh bagaimana yang seperti performance. Yang minggu lalu saya sampaikan misalkan tentang sekolah SMK itu kalau mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga yang sifatnya katakanlah sertifikasinya sangat bagus, diakui oleh masyarakat, maka dia akan mempunyai level yang paling tinggi. Tapi kalau dia tidak punya kerjasama dengan LSP ya hanya mengandalkan uji kompetensi internal saja, itu tentu akan ada di level yang paling bawah. Jadi untuk sebuah SMK, maka mereka kalau mau dikatakan SMK yang paling bagus, punya kerjasama pihak ketiga yang sifatnya diakui oleh pihak luar, itu sangat baik. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber lain. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Baik. Ya. Sudah. Terima kasih Bu Nini. Sudah pas ya. Baik. Yang ketiga, berikutnya disusul oleh Ibu Armilin dari Bekasi. Dipersilakan. Halo? Kita lanjut. Berikutnya dari Ibu Sri Handayani. Dipersilakan. Armilin, Bu, dari Kota Bekasi. Ya sudah, Pak. Silakan. Pak Armilin ya? Ya. Baik, Pak Armilin dari Kota Bekasi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Dr. Tony. Mengenai pandemi 19 ini, ada hal yang sangat penting untuk mengukur kemajuan teknologi penguasaan tentang digital. Perlulah masukkan dalam salah satu mungkin poin dalam penilaian akreditasi adalah guru yang lakukan pembelajaran dengan daring mendapatkan nilai yang lebih, seperti itu.
Jadi kemampuan seorang guru, kemampuan seorang dari satu pendidikan perlu dilihat mungkin dari pelaksanaan daring yang dilakukan pada saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Hanya usulan saja. Oke. Bu Ninik, bisa diperjelas itu aja? Pertanyaan. Usulan Pak yang tadi ya. Usulan ya Pak, suaranya nggak begitu jelas memang yang tadi. Ya, Pak, usulan. poinnya saja Pak. Poinnya coba diulang. Suaranya terputus-putus tadi. Usulannya adalah? Jadi saya ulangi Bu. Jadi dengan pandemi 19 ini guru-guru kan banyak yang melakukan daring. Ya, Jadi dijadikan salah satu poin penting untuk dijadikan penilaian dalam hal pembelajaran daring. Oke. Baik. Ya. Sudah tertangkap Pak Tony sudah? Ya. Oke. Terima kasih sekali. Jadi begini ya, untuk saat ini memang semua sekolah madrasah umumnya melakukan proses pembelajaran ini secara daring. Kami dari Badan Akreditasi menyarankan kepada pengambil kebijakan untuk mempunyai semacam prosedur operasional standar ketika guru-guru itu melakukan pembelajaran secara daring. Jadi supaya standar proses pembelajaran daring ini ada acuan bagi para guru. Nah, sehingga nanti pada saat penilaian oleh kami tidak menjadi masalah mau daring mau luring, itu kita akan coba nilai. Tetapi kalau sudah mempunyai standar yang sama untuk seluruh Indonesia ini tentang pembelajaran daring, itu mungkin akan lebih terarah dan guru-guru tidak menjadi bingung untuk melakukan pembelajaran di rumah. Kalau saat ini mungkin saya belum melihat standar seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika melakukan pembelajaran di rumah. Ya, sehingga nanti ke depan memang harus disiapkan betul-betul ya, untuk tahun ajaran baru ini tentang prosedur yang harus disediakan oleh pengambil kebijakan sebagai acuan bagi para guru untuk melakukan pembelajaran daring. Dan yang paling utama tentunya para guru sekarang harus melakukan kolaborasi antar guru. Bagi yang memang sudah mahir di dalam teknologi informasi harus bisa sharing terhadap guru-guru yang memang belum mahir. Kemudian juga dalam aspek materi pembelajaran juga sama ya, bahwa materi pembelajaran harus saling sharing antar guru sehingga nanti bisa disimpan dalam satu portal tertentu yang bisa diambil oleh semua guru ataupun oleh siswa. Gitu mungkin Pak Agus. Ya. Bagaimana? Sudah ya Pak ya? Oke. Kita lanjut untuk termin berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ada 3 penanya. 3 penanya yang pertama itu Bu Sri Handayani, nanti disusul oleh Pak Wiji, yang berikutnya disusun oleh Pak Pangestu. Jadi begitu Bu Sri Handayani sudah selesai menyampaikan, sudah dijawab, ditanggapi oleh Pak Tony, dilanjutkan segera Bu Wiji dan seterusnya. Begitu Ibu dan Bapak ya, untuk mempersingkat waktu. Dipersilakan Bu Sri Handayani. Baik, terima kasih Bu Ninik. Pak Tony, saya ingin menanyakan tentang sertifikat kepala sekolah. Apakah sertifikat kepala sekolah itu yang diakui yang dari LP2KS, atau boleh sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, seperti di SPK itu ada yang punya sertifikat, tapi dari lembaga internasional, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Ya, sementara ini untuk yang nasional LP2KS yang kita kalau untuk SPK memang lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk sekolah madrasah nasional kita masih memegang LP2KS untuk sebagai dasar sertifikat. Kalau yang SPK boleh dari lembaga internasional? Tidak punya dari LP2KS? SPK juga sebetulnya sama dari LP2KS dan mereka sudah lakukan itu, ya, bekerja sama dengan LP2KS untuk mempunyai sertifikat kepala sekolah. Ya, walaupun nanti mungkin SPK mempunyai dokumen lain atau dukungan lain, sertifikat dari internasional, nggak ada masalah. Tetapi yang paling minimalnya itu LP2KS harus terpenuhi. Oke, utamanya dari LP2KS ya Pak. Terima kasih Pak Tony. Oke, baik, dilanjut tadi
urutan berikutnya Bu Wiji, Pak Wiji deh. Dipersilakan. Nanti setelah Pak Wiji siap-siap Pak Pangestu ya. Dipersilakan Pak Wiji, silakan. Masih unmute, yuk. Unmute. Di unmute Pak Wiji. Jika Pak Wiji belum siap, Pak Pangestu dipersilakan. Pak Pangestu belum siap. Di sini belum siap juga. Bu Nira. Ya, terima kasih Bu Ninik. Terima kasih Bu Ninik. Oh iya, silakan. Pertanyaannya kepada Pak Tony, langsung saja. Bahwa saya telah masuk sebagai lulus praseleksi, tetapi setelah saya lihat dan sudah mendaftar berhasil. Tetapi sampai sekarang saya lihat pada dashboard Sispena saya kok belum ada terkirim materi UK, Pak. Ini akan berpengaruh terhadap keikutsertaan saya untuk UK ke depan apa tidak, Pak Tony? Terima kasih. Oke, Pak, kalau sudah bisa masuk Sispena harusnya ada bahan-bahan di situ. Tapi kok belum ada ya? Itu apakah sistem Sispena saya yang Bapak nianya berapa? Ya? Nianya berapa tahu nggak? 33 05 05 11 11 40 40 35. Ya. Oke, nanti saya akan cek. Ya, terima kasih. Saya sampaikan ke Bu Nining nanti ke Ya, Pak. Ya, terima kasih. WA Bu Nining aja ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, tunggu. Namanya tadi siapa, Pak? Pak Pangestu SPD. Pangestu ya. Pangestu. Saya catat juga Pak Tony ini. Ya, nanti saya akan cek lewat sistem Ye. Pangestu. Oke. Harusnya Assalamualaikum, Pak Tony. sudah ada bahannya, tapi kita cek nanti. Assalamualaikum, Pak Tony. Ini siapa? Pak Wiji Pak Purwanto. Wiji. Oke, silakan Pak Wiji. Assalamualaikum, Pak Tony. Salam Pak Wiji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya itu berpikir lain gitu loh, Pak Tony ya. Kalau masalah teknis, saya kira nggak ada masalah gitu loh. Jadi betapa sulitnya, idealnya ban itu terlaksana. Fakta di lapangan ya Pak Tony. Semua itu berusaha menyikapi terhadap instrumen, semua itu berusaha menyikapi terhadap proses, semuanya itu berusaha untuk mendekati hasil yang baik. Saya merasa sangat sulit. Satu, untuk menghilangkan gratifikasi. Ya. Sangat sulit Pak Tony. Mau dengan cara apapun saya masih melihat itu di antara kita yang masih menerima akreditasi, gratifikasi itu. Yang kedua, secara fakta ada beberapa sekolah itu yang tahu instrumen bahwa kepala sekolah itu harus S2, yaitu dipasanglah kepala sekolah yang S2 untuk memenuhi akreditasi. Ini juga tidak bisa kita deteksi sedini mungkin. Karena sekolah itu sudah tahu persis bahwa syaratnya adalah ini. Dan saya tahu kepala sekolah itu adalah kepala sekolah boneka yang hanya dipasang pada waktu untuk melaksanakan akreditasi disesuaikan dengan waktu kapan dia harus melakukan. Misalnya syaratnya 2 tahun. Ya 2 tahun itu dia sudah di SK-kan untuk menjadi kepala sekolah yang memenuhi syarat. Tetapi pada saat pelaksanaan sehari-hari bukan dia. Sulit sekali juga untuk mendeteksi hal-hal yang seperti itu. Kemudian instrumen kita juga masih banyak yang kuantitatif ya. Sebenarnya mutu itu harus kita lihat pada saat proses pembelajaran. Ternyata dokumen-dokumen kita masih juga dominasinya ada di administrasi. Contoh misalnya selama ini ya, berapa jumlah RPP, berapa jumlah guru yang sudah tersertifikasi, berapa jumlah yang sudah S1, S2, dan sebagainya. Di situ itu tidak mencerminkan kualitas. Yang ada adalah kuantitas. Ini juga masih masalah. Yang berikutnya, bahwa akreditasi itu harus proses, harus jangkanya panjang. Tidak bisa kita 4 hari itu menilai proses, menilai hasil, itu nggak bisa. Harus apakah itu 2 tahun, secara waktunya bisa tahun pertama pra akreditasi,
di tengah-tengah ada visitasi, di belakang ada visitasi, dan seterusnya. Mohon maaf Pak Karena Wiji, itu, bisa dipersingkat Pak? Biar bisa. teman Karena yang lain. intinya sudah di situ. Ya. Intinya saya masih mendorong untuk BAN itu menjadi lembaga konsultan saja. Biarlah akreditasi dilaksanakan oleh secara mandiri oleh sekolah itu. Terserah bagaimana caranya, apakah mau minta BAN atau tidak, atau secara mandiri atau bagaimanapun. Kalau itu bisa kita tumbuh kembangkan, maka proses mutu yang sebenarnya adalah seperti itu yang kita butuhkan. Terima kasih. Sudah bisa ditangkap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tony. Terima kasih Mas Wiji. Tapi pertanyaannya sudah ada jawabannya semua di saya Pak Wiji. Iya, sudah ada alasan akademiknya. Ya, pertama gratifikasi susah dihilangkan. Insya Allah bisa Pak, kalau kita mempunyai sistem pengawasan yang jelas. Dan kami akan lakukan itu. Dan saya yakin kalau kita kerjasama nanti dengan Pak Agus ini, amin, ya Allah lah bisa berjalan dengan baik. Amin. Komitmen kita sama semuanya. Komitmen meningkatkan kualitas. Siap. Profesionalisme, peningkatan kualitas itu menjadi utama. Makanya sinergitas antara kami dengan APSI terus kita lakukan. Yang kedua, dashboard monitoring kita itu sebetulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mas Wiji. Dashboard monitoring kita akan mendeteksi pergerakan data dari waktu ke waktu. Nah, sehingga nanti kalau ada kepala sekolah yang mendadak itu bisa ketahuan, Pak. Karena data sekunder itu data sekunder yang dari waktu-waktu harus sama. Sehingga nanti kalau ada perubahan itu punishment-nya akan keluar, Pak. Karena secara sistem itu akan bunyi alarmnya. Ketika sekolah itu misalkan mengganti kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang tidak sesuai dengan standar yang kita buat. Sehingga kalau alarmnya bunyi, maka bisa saja nanti kita anulir status akreditasinya itu. Kemudian, Mas Wiji, instrumen yang sekarang, yang compliance-nya itu hanya ada di tahap yang pertama. Tahap pertama tadi saya sampaikan ada indikator compliance mutlak dan indikator compliance relatif. Pada saat visitasi, ya tentunya bersumber dari data yang ada di dalam dashboard, maka para asesor nanti akan melakukan penilaian performance, kinerja. Ya, ada proses pembelajaran, ada mutu guru, ada kualitas lulusan, mutu lulusan, kemudian ada manajemen sekolah. Jadi instrumen yang visitasi itu menilai performance, bukan lagi administratif. Jadi kita tidak lagi melihat jumlah RPP, tidak melihat jumlahnya guru yang bersertifikat, tidak. Kita fokus pada aspek kinerja. Ya. Jadi para asesor nanti menilai kinerja guru ketika dia mengajar, walaupun dilaksanakan pada 2 hari, tetapi historical data di dashboard ini akan juga menjadi bahan pertimbangan untuk para asesor melakukan penilaian. Jadi dashboard ini yang membantu yang tadi disampaikan Mas Wiji tentang jangka panjang itu. Ya, jadi dari waktu ke waktu dashboard ini akan terus dipantau oleh kita di Jakarta dan ini tidak melibatkan asesor dalam dashboard ini supaya tidak ada konflik kepentingan untuk data kinerja dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, proses penilaian kepada sekolah ini sebetulnya dilakukan dari waktu ke waktu. Tidak hanya pada asesor itu hanya pada saat visitasi saja. Tetapi selain visitasi, dashboard ini terus berjalan untuk menilai apakah satuan pendidikan itu kualitasnya konstan, menurun, atau menaik. Jadi kita bisa pantau. Sehingga memang harus bersinergi betul dengan kementerian tentang data apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem ini. Dan insya Allah nanti kita akan bersinergi, sehingga apa yang di-input ke dalam sistem itu bisa menilai pergerakan kualitas dari setiap sekolah madrasah. Begitu mungkin, Mbak Nini. Ya,
Ya, Pak Tony. Pak Tony, kita masih ada waktu tuh hanya 2 menit. Ya. Apakah diberi kesempatan satu penanya lagi begitu? Boleh, tadi banyak Boleh, yang pertanyaan ya. Iya, masih banyak ini sebenarnya. Waktunya. Ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti narasumber lain juga bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Baik, satu aja ya Pak ya. Baik. Sesuai dengan janji ya, kita profesional saja ini, waktunya memang dibatasi juga. Jadi Bu Nira ya, ini penanya yang terakhir ya dari Kalimantan ini. Silakan Bu Nira. Baik Bu Nini, terima kasih. Dengar nggak suara saya? Dengar. Baik. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter, saya mau bertanya, ini masalah perekrutan asesor untuk yang terbaru di Kalimantan Timur, apakah masih ada lagi? Karena mengingat banyak teman-teman pengawas yang sudah purna juga, tapi kami belum tahu kabarnya. Mohon maaf, jujur kemarin 2017 ini tidak membuka aib, tapi saya ingin mengatakan bahwasanya perekrutannya itu tidak nyaman. Katanya kan pakai online itu, pakai daring. Ternyata ketika kita ikut malah cuma pakai kertas biasa. Dan anehnya ketika hari hanya ditutup pada saat menjelang ujian itu masih ada yang daftar dan diterima gitu. Nah, saya berharap untuk hal-hal tersebut tidak akan terulang lagi seperti itu Bapak. Jadi saya mau informasinya kalau masalah mengenai. Oke, bisa ditangkap Bu. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Monggo Pak Tony. Tahun berapa Bu itu? Bu Nira? Saya 2018-an itu Pak. Lupa provinsi? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Pak. Kalimantan Timur. Iya. Tahun 2018 itu memang kita menggunakan sistem, tetapi jangan khawatir kalau memang masih memenuhi persyaratan bisa melakukan daftar lagi di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi kita masih membuka kesempatan kepada para pengawas yang lain untuk daftar baru. Jadi jangan khawatir. Baik Pak, makasih. Ya. Sudah. Singkat, jelas, padat. Baik, ya, Ibu dan Bapak, mohon maaf ya waktunya memang ternyata tidak memungkinkan. Terus sebenarnya maunya Pak Tony, teman-teman itu didampingi Pak Tony sampai selesai. Tapi kami menyadari Pak Tony, gimana? Masih. Iya. Ya nanti saya nggak live dari. Oh baik. Yeah. Ibu dan Bapak, sesi kita yang pertama mohon izin menggarisbawahi Pak Tony. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi Ibu dan Bapak. Yang pertama, itu berkenaan dengan perbedaan akreditasi ya. Yang tahun sebelumnya dengan yang sekarang, pada prinsipnya yang sekarang ini adalah berbasis performance. Jadi yang diutamakan itu adalah performance dari sekolah tadi, yang bisa digali lewat wawancara, FGD, observasi, entah itu telaah dokumen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu adalah terkait dengan efisiensi kuota yang diakreditasi. Bagaimana ini bisa dilaksanakan? Karena dari BAN itu sudah membangun suatu sistem yang memungkinkan efektif ditinjau dari kuota sekolah yang diakreditasi. Dan yang ketiga, ini penting Ibu dan Bapak, untuk keakuratan dari hasil akreditasi, maka BAN selalu mengembangkan proses di mana itu selalu terjadi triangulasi data. Sehingga keraguan-keraguan yang tadi sempat dicurhatkan, barangkali nanti bisa dinolkan. Tidak hanya diminimalisir, tetapi dinolkan. Karena semuanya sudah berbasis sistem. Demikian Pak Tony, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai pemandu dari Bapak, juga kepada teman-teman, saya juga minta maaf bila mana pertanyaan tidak bisa semuanya terwadahi, karena waktu kita, karena setelah ini kita akan lanjut kepada narasumber berikutnya. Demikian Pak Tony, terima kasih atas kesediaannya dan berkenan masih di ruang ini. Ya. Baik, Prof. Muklas, kita menyapa dulu narasumber kita yang kedua ya. Prof. Muklas sudah ada di ruang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, bagaimana? Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, sehat ya. Indi.
beberapa kali saya lihat Prof itu dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti ini. Pertanda pasti ada kedamaian di ban ya Prof ya. Ya, alhamdulillah. Iya, minimal apa menjaga ini stabilitas negara lewat alat ukurnya yang sekarang ini. Baik Prof tadi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Prof. Ya, ini teman-teman Prof sangat antusias. Tadi sudah mendengarkan apa ini wawasan wejangan gitu ya dari Pak Ketua kita, maksudnya dari Pak Tony, Ketua BAN maksudnya. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan teman yang tadi belum sempat terjawab, ada kemungkinan nanti akan terjawabnya itu lewat Prof Mukas. Ya, supaya tidak memperpanjang waktu untuk saya, Prof, saya berikan kepada Prof, kita punya waktu sampai pukul 11, Prof. Agak panjang karena ini lebih hal teknis begitu. Dipersilakan, Prof. Terima kasih, Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, Bu Nini, teman-teman, alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk ketemu dengan 251 teman kalau saya baca di participants. Iya. Alhamdulillah. Dan Pak Agus, saya ini pernah jadi guru SD, pernah jadi kepala SD dan TK, pernah jadi guru SMP, pernah jadi guru SMK, yang belum pernah jadi guru SMA. Lengkap. Jadi katakanlah kita berbagi begitu, alhamdulillah. Saya ditugasi oleh Pak Ketua untuk menyampaikan paradigma baru akreditasi sekolah madrasah. Saya mengawali ketika kami masuk di BAN tahun 2018, ingat saya, kami itu bergulat selama 2 tahun lebih untuk memikirkan apakah akreditasi seperti ini. Ya. Bu, ini apakah saya bisa share PPT? Baik, sakit Prof. Sakit nggih? Nggih, sakit monggo. Share nggih. Nggih. Nah, biar Nggih, sampun Prof. Sampun nggih? Sampun tampak nggih. Nggih. Sudah bisa di apa namanya? Ini nggih? Sampun. Jadi tahun 2018 kami mulai memikirkan seperti apa toh akreditasi sekolah madrasah yang cocok untuk di era ini. Nah, saya ingin mengawali sebenarnya secara pribadi kalau ada teman yang orang Jawa Timur, orang Surabaya itu tahun 2007 saya sudah mempermasalahkan sekolah